Assalamualaikum. Halo teman-teman perawat, apa kabarnya? Baik ya. Kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi untuk nurse ya. Kita lihat soal berikut, tapi jangan lupa trik yang pertama adalah kita baca dulu apa soalnya. Soalnya adalah apa pengkajian yang perlu dilengkapi pada kasus tersebut. Jadi yang ditanyakan pengkajian yang perlu dilakukan pada kasus ini. Kita baca kasusnya. Seorang perempuan 7 bulan dirawat di rumah sakit dengan keluhan diare 6 kali sehari. Hasil pengkajian, feses cair, mata cekung, minum dengan lahap, kemudian rewel. Ya. Di sini teman-teman kasusnya adalah tentang diare ya. Kemudian ada kata kuncinya adalah minum dengan lahap ya. Kalau minum dengan lahap berarti ini termasuk diare yang mana? Nanti kita lihat ya, sehingga ini jawabannya bisa yang A, yaitu cubitan kulit perut ya. Nah, diare itu ada beberapa jenisnya teman-teman. Ada yang pertama adalah diare dengan dehidrasi berat. Ada diare dengan dehidrasi sedang sampai ringan sampai sedang ya. Nah, dari kasus yang di atas itu nggak termasuk dehidrasi berat ya. Karena apa? Pasiennya masih sadar, tidak ada letargi, matanya cekung, tidak bisa minum atau males minum. Tadi kalau di kasusnya anaknya minumnya dengan lahap, berarti dia masuk dehidrasi ringan atau sedang. Nah, kita lihat nih, diare dehidrasi ringan atau sedang itu tandanya apa tadi? Gelisah, rewel, mudah marah, mata cekung, haus, minum dengan lahap. Berarti pengkajian yang harus kita lengkapi adalah cubitan kulit perut kembalinya lambat atau tidak ya, sehingga tadi jawabannya adalah yang A, cubitan kulit perut, pengkajian yang harus kita lengkapi. Oke, kita kembali ke soal yang berikutnya. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya, apa tindakan yang dilakukan pada kasus tersebut? Berarti kita baca soalnya. Kasusnya, seorang perempuan 5 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan BAB 5 kali dalam sehari. Hasil pengkajian rewel, anak minum dengan lahap, mata cekung, cubitan dinding perut kembali lambat, frekuensi napasnya 29 kali per menit. Lalu yang ditanyakan tindakan yang dilakukan apa? Ini ada beri cairan, ada beri tablet zinc, ada beri makanan lunak, beri oralit, rujuk rumah sakit. Jawabannya pasti A ya, karena anak yang diare itu cairannya banyak keluar, sehingga tindakan yang perlu kita lakukan adalah beri cairan. Selanjutnya, kita baca lagi nih, apa sih yang ditanyakan? Apa tindakan selanjutnya pada kasus di atas? Tindakannya apa sih ini? Kita baca dulu ya soalnya. Ternyata yang ditanyakan adalah akan dipasang akses intravena. Kalau bahasa kita dulu ya, pemasangan akses intravena ini masang infus ya. Jadi kasus ini tindakannya adalah dipasang akses intravena. Perawat telah menyiapkan alat dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah. Ya. Jadi perawatnya sudah menyiapkan alat, perawatnya sudah cuci tangan. Selanjutnya apa tindakan? Berarti ini kan yang ditanyakan adalah SPO ya, standar prosedur operasional tentang pemasangan akses intravena. Jawaban yang benar adalah sambungkan set infus dengan wadah cairan ya. Coba kita lihat SPO-nya. SPO pemasangan akses intravena, yang pertama identifikasi pasien. Yang kedua jelaskan tujuan.
Yang ketiga, persiapan alat. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Yang kelima, siapkan cairan infus. Nah, menyiapkan cairan infus yang pertama kali adalah menyambungkan set infus dengan wadah cairan. Kemudian pastikan roll clamp terkunci dan isi setengah bilik infus dengan cairan infus ya. Jadi itu teman-teman, kita juga harus paham SPO atau standar prosedur operasional yang sudah dikeluarkan oleh PPNI. Sering-sering dibaca sehingga kita menjadi paham dan mengerti langkah-langkah yang memang sudah ditentukan dan distandarkan ya. Itu saja teman-teman materi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan apabila dirasa materi ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman yang lain ya. Assalamualaikum.